sekarang kita akan belajar tentang menyusun pola bilangan dan membuat ungkapan tolong dan terima kasih. Sebelumnya, Ibu akan meminta kalian untuk membuka buku bacaannya masing-masing. Coba buka buku bacaannya sesuai dengan tema sekarang tentang keluargaku dan subtema kedua tentang kegiatan keluargaku. Coba dibuka bukunya ya. Nah, dalam buku tersebut terdapat beberapa gambar. Ada gambar apa aja dalam buku tersebut? Pensil. Ada gambar apa lagi? Pulpen. Ada gambar apa lagi di situ? Satu lagi? Buku. Nah, dari gambar pensil, pulpen, dan buku tentunya mempunyai perbedaan setiap gambarnya. Ada perbedaan apa aja dari ketiga gambar tersebut? Jumlahnya. Terus warnanya. Tadi ada yang bilang perbedaannya terdapat pada jumlahnya. Coba kita hitung bareng-bareng jumlah dari pensil. Ada berapa di situ pensilnya? 1. Iya, di situ ada pulpen. Pulpen berapa jumlahnya? 1, 2, 3. Jadi pulpen terdapat 3. Nah, selanjutnya ada buku. Coba kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi buku jumlahnya ada 5. Pintar. Coba kalian buka halaman berikutnya. Dalam halaman tersebut terdapat sebuah percakapan. Percakapan antara Lani dan percakapan dengan ayahnya. Coba kalian lihat percakapan tersebut. Nah, dalam percakapan tersebut terdapat sebuah ungkapan. Kira-kira ungkapan seperti apa ya? Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan percakapannya terlebih dahulu. Lani, ayah punya permainan baru. Ayah, ada Lani. Ayah punya kartu bilangan. Lani, ayah, tolong jelaskan cara bermainnya. Ayah, cara bermainnya mudah. Susunlah bilangan berdasarkan pola tertentu. Perhatikan pola bilangan yang ayah susun. Lani, boleh Lani mencoba ayah? Ayah, boleh Lani? Silahkan. Ayah senang Lani rajin belajar. Lani, terima kasih ayah sudah membantu Lani belajar bilangan. Ayah, sama-sama Lani. Nah, dari percakapan itu terdapat sebuah ungkapan yang Lani sampaikan kepada ayahnya. Ada ungkapan tolong dan terima kasih. Di sini ungkapan tolong, Lani meminta untuk ayahnya menjelaskan bagaimana cara bermainnya. Selanjutnya, Lani berterima kasih karena ayah mau membantu Lani untuk membuat atau mengajarkan tentang bagaimana cara bermain kartu tersebut dan membentuk sebuah pola bilangan. Nah, dalam ungkapan tersebut terdapat kata tolong dan terima kasih. Kata tolong biasanya digunakan untuk setiap kali membutuhkan bantuan untuk orang lain. Sedangkan terima kasih biasanya digunakan untuk setiap selesai mengerjakan sesuatu atau setelah mendapat sebuah pertolongan dari orang lain. Dalam percakapan tersebut juga terdapat sebuah ungkapan ayah Lani akan membantu Lani untuk membuat sebuah pola bilangan. Nah, dalam membuat pola bilangan kalian juga akan Ibu ajarkan pada hari ini. Di sini Ibu telah menyiapkan 2 macam benda, tentunya kerangka pintu dan sebuah piring. Di sini kedua benda ini akan Ibu jadikan sebagai media untuk kalian membuat suatu pola atau
susunan dalam menentukan pola bilangan yang akan kita buat. Nah, di sini Ibu akan membuat pola. Di sini Ibu akan membuat pola piring membuat pola 4 buah piring. Nah, dalam membuat pola, di sini sudah ditentukan untuk menggunakan 4 buah piring. Berarti kita harus mempunyai 4 buah piring. Coba kita hitung bareng-bareng. Ini ada 4 atau tidak? 1, 2, 3, 4. Jadi ini sudah cukup untuk membuat 4 buah pola dari piring ya. Kita tempelkan ya. Nah, di sini Ibu akan menempelkan ke 4 piringnya. Nah, Ibu sudah menempelkan 4 buah piring di papan tulis ini. Nah, keempat piring ini disebut sebagai pola. Kenapa disebut sebagai pola? Karena sekumpulan piring 1, piring 2, piring 3, dan piring 4 membentuk suatu kumpulan yang dimana kumpulan tersebut disebut dengan pola. Selanjutnya, apa pola itu harus seperti ini, Bu? Tidak tentunya. Karena pola bisa digunakan dengan model macam-macam. Ibu akan mencontohkannya ya. Sama, mencontohkannya sebanyak 4 buah piring. Nah, ini pola kedua. Pola kedua sama, memiliki arti 4 buah piring. Karena terdapat piring sebanyak dengan jumlah pola pertama, yaitu kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4. Jadi pola pertama dan pola kedua memiliki arti yang sama karena jumlah piring yang dibuat menjadi pola itu jumlahnya sama, hanya beda penempatan dalam penempelannya. Penempelan pola itu bebas bagaimana bentuknya, bagaimana ragamnya, tetapi harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditulis. Bagaimana kalau misalnya ketentuannya diminta untuk 4 buah, maka tempelkan 4. Jika diminta 2, maka tempelkannya hanya 2 saja. Begitu ya. Ngerti anak-anak? Ngerti. Nah, selanjutnya Ibu akan membuat pola dengan kerangka pintu. Kerangka pintu. Kira-kira banyaknya berapa ya? Di sini Ibu akan membuat pola sebanyak 3. 3 buah pintu. Kalau Ibu akan membuat 3 buah pintu, berarti Ibu membutuhkan berapa banyak pintu yang akan ditempelkan di papan tulis? 3. Kita hitung ya, coba. Udah memenuhi syaratnya belum? 1, 2, 3.
akan menempelkannya. Nah, Ibu membuat pola seperti ini. Ini sudah benar atau salah? Benar. Kenapa benar? Karena yang Ibu tempelkan untuk membuat pola sesuai dengan apa yang Ibu minta, yaitu 3 buah pintu. Tentunya susunannya beda. Tentunya beda dengan seperti tadi karena jumlah ketentuan yang Ibu minta pun berbeda. Terus ini bisa dibuat seperti apa lagi Bu polanya? Ibu bisa menempelkannya sama rata. Lalu ini dikatakan sama tidak? Sama, karena bentuk pola itu beragam dan boleh bagaimanapun bentuknya. Nah, sekarang kalian sudah paham bagaimana membuat pola? Paham. Ibu akan meminta perwakilan anak untuk membantu Ibu menempelkan pola. Di sini kalian ingin membuat pola piring atau pintu? Piring. Piring. Oke, Ibu akan ganti ya perintahnya. Nah, di sini Ibu akan membuat pola 6 buah piring. Nah, Ibu akan meminta Kayasa, coba Kayasa ke depan untuk menempelkan piringnya. Nah, dalam membuat 6 buah piring, kita butuh piringnya berapa Kayasa? 6. Coba kita hitung bareng-bareng, ini ada 6 atau tidak? Coba hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini sudah 6 dan bisa digunakan untuk membuat pola. Iya. Coba. Terima kasih Kayasa sudah membuat pola yang indah. Boleh duduknya ya. Nah, tadi Ibu sudah meminta tolong kepada Kayasa. Lalu Ibu mengucapkan terima kasih kepada Kayasa. Itu sudah baik atau belum? Baik. Baik. Nah, di sini tadi Ibu meminta untuk menempelkan 6 buah piring. Lalu Kayasa menempelkannya seperti ini. Ini sudah betul atau belum? Sudah. Sudah. Karena piring yang Kayasa tempel jumlahnya sesuai dengan apa yang Ibu minta. Sudah paham? Sudah. Nah, kalian sudah paham bagaimana cara membuat pola. Terus tadi Ibu sudah membacakan percakapan antara Lani dengan Ayah. Ibu sudah mengucapkan ungkapan tolong dan terima kasih pada saat Ibu memulai pembelajaran. Pas pembelajaran Ibu meminta Kayasa untuk membantu Ibu, lalu Ibu mengucapkan terima kasih kepada Kayasa. Itu sebuah ungkapan tolong dan terima kasih yang sama seperti Lani dan Ayah. Lalu Ibu akan meminta kalian untuk membuat suatu percakapan yang di dalam percakapannya terdapat ungkapan tolong dan terima kasih. Mengerti kalian? Mengerti. Coba sekarang buat percakapannya. Nanti Ibu akan meminta perwakilan anak untuk membacakan hasil dari percakapan tersebut. Tentunya tugas percakapan ini dibuat secara kelompok. Kelompoknya sesuai dengan teman sebangkunya. Silahkan untuk membuat percakapannya terlebih dahulu. Sudah membuatnya? Sudah.
Ibu akan meminta perwakilan dari kelompok Kayasa. Boleh Ibu minta tolong Kayasa untuk ke depan lagi? Tolong bacakan ya hasil percakapan yang dibuat. Kayasa, Ani, tolong bantu aku membuka botol. Ani, iya Kayasa, kamu susah ya bukanya. Kayasa, iya aku kesusahan, tolong aku ya. Ani, iya Kayasa. Kayasa, terima kasih Ani. Ani, sama-sama Kayasa. Terima kasih ya Kayasa sudah membacakan. Iya, sama-sama. Boleh tepuk tangan untuk Kayasa. Nah, tadi di hasil percakapan yang Kayasa buat, sudah terdapat ungkapan tolong dan terima kasih belum? Sudah. Dalam ungkapan tersebut, Kayasa meminta tolong kepada Ani untuk membukakan botolnya. Terus, Ani pun menyanggupi atau mau membantu Kayasa. Lalu Kayasa mengucapkan terima kasih kepada siapa? Ani. Pintar. Ibu rasa kalian sudah paham bagaimana pembelajaran hari ini. Di sini Ibu mempunyai lembar kerja peserta didik yang harus kalian isi ya. Ibu akan membagikannya. Nah, perhatikan perintahnya. Dalam lembar kerja peserta didik, di situ Ibu sudah mencantumkan berbagai macam pakaian dengan berbeda warnanya. Ibu sudah menugaskan kalian untuk membawa gunting ya minggu lalu ya. Di situ Ibu minta untuk kalian menggunting pakaiannya. Lalu setelah digunting, kalian membuat pola seperti ini sesuai dengan perintah yang ada di situ ya. Coba lakukan sekarang ya. Lakukan secara mandiri ya, tidak boleh melihat temannya karena kalian bebas bagaimana membuat polanya. Sudah mengerjakannya? Sudah. Ya, Ibu kumpulkan ya.